Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, sumber segala nikmat dan kebaikan, di mana tanpa seizinnya kita nggak bisa kumpul di sini. Meskipun masjidnya depan mata, kendaraannya ada, niat udah, baju dan alas kaki pun siap. Kalau Allah tidak berikan izin, bisa nyampe sini tidak? Berarti yang sudah nyampe sini karena sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Maka semoga pertolongan Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik untuk pulang menghadapnya ya. Izin ini saya duduk di atas nggak apa-apa? Alhamdulillah. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir nafas kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Teteh, Bunda, Ayah, AA yang dirahmati Allah telah hadir di majelis ini. Kami gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih besar. Dan atas izin juga dari Allah bisa ngaji di sini dengan bunda-bunda semuanya di Masjid Tasdikul Quran. Qadarullah belum bisa bertemu dengan Gurunda juga ya tahun ini. Tapi kita selalu mendoakan semoga beliau dimuliakan dan dijaga Allah. Insya Allah ya. Maka udah siap ngajinya. Alhamdulillah. Udah ada yang pernah ketemu sebelumnya? Halo? YouTube? Bagus yang di YouTube, bagus yang di asli? Soalnya yang asli bisa dicepengnya. Oh gitu ya, di YouTube ya. Ini ya. Jadi perlu kenalan lagi atau nggak usah? Ya Allah ya. Bismillah ya, udah dikit aja ya. Namanya siapa? Nah itu udah tahu ya. Kenapa dipanggil Koko? Cina ya. Sama satu lagi, laki-laki. Kalau perempuan? Si Cici Lalang Serodotan ya. Bagus, hatam yang kayak gitu mah ya. Udah gitu nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Nah, silakan di murojaah nanti setoran ke ustadz terdekat ya. Lin itu marganya, Chin dari kata Cince artinya emas, Fu-nya dari kata Xing Fu artinya blessing berkah. Enak ya, banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma. Ya. Karena meninggal itu yang penting bukan karena apanya, tapi sedang apa. Kok meninggalnya gara-gara COVID, tapi pas lagi sujud, sholat, husnul khotimah, gak apa-apa. Kok meninggalnya di masjid, tapi pas nyolong speaker, katipah, husnul khotimah. Ya, karena fungsinya istiqomah mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan sedang beramal soleh. Ada takdir yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Yang gak bisa milih, kita jadi laki-laki atau perempuan gak bisa pesan. Di keluarga yang mana gak bisa pesan. Tapi insya Allah kita bisa milih ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Ya, insya Allah ya. Saya tahu-tahu lahir jadi orang Cina ya. Lahirnya tahun? Tuh udah ada yang tahu ya, 1991. Seumuran Bu? Seumuran. Sini ada ibu ya. Insya Allah. Tenang ya. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Jadi justru pengen mohon doanya. Enggak apa Bu. Mau sekalian dipijitin enggak Bu? Nanti ke suaminya ya, insya Allah. Insya Allah. Bismillah. Dan ini tanda kebesaran Allah. Allah izinkan dibulak-balikan hati bunda-bunda segini banyak. Para bapak-bapak mau ngaji
ngaji bareng di sini. Sama sekali tidak ada manusia yang hebat, adanya yang Allah tolong. Terus sekolah-sekolah di Bogor, TK sampai SMA, sekolah Katolik. Udah gitu kuliah di Bandung sampai 2012 lulus di Buah Batu, Telkom. Cuman waktu itu mah masih STT, licik kita giliran lulus jadi TELU, Telkom University, gaya saya tamanya. Insyaallah. Tapi yang penting dapat ilmu ya. Beres dari situ di Jakarta kerja setahun setengah, barulah episode yang di Thailand. Yang banyak diceritain di podcast ya. Masa lalu biarlah masa lalu ya. Lalu 2017 Maret barulah pulang, baru mulai belajar ngaji lebih dalam, sampai sekarang masih belajar. Jadi jangan dipanggil ustadz, masih belajar, santri sebetulnya mah. Ya. Dan suka dikasih syarat kalau pengen ngaji sama Ko Denis teh. Gajah amat yang ngaji pakai syarat, tapi penting soalnya. Syarat yang pertama yang diingat jangan si kokonya, tapi pencipta si kokonya, ya. Kalau pulang dari sini yang masih diingat, si koko begini dan begitu, bisa jadi saya yang gagal. Yang dengerin bisa jadi dapat manfaat, yang ngomongin malah tergelincir gara-gara gagal menjaga hatinya. Mohon doanya ya. Dan yang kedua, ngajinya harus sukses. Dan ngaji yang sukses itu bukan yang beres ngaji langsung hafal semua ayat, semua hadis yang dibacakan. Bagus itu juga, tapi yang lebih baik lagi adalah sepulang dari sini pengen tambah dekat sama Allah. Lisannya makin santun, dahinya makin banyak bersujud. Gampang ya syaratnya ya. Tapi bismillah mohon doanya. Karena sekali lagi, kalau ngelihat orang yang sehari cuma 5 waktu sholat gitu ya, bismillah masih bisa ke surga itu teh. Kenapa? Karena saya tahu dosa dia pasti nggak sebanyak saya. Ada yang pernah jadi bandar judi juga di sini? Nah, berarti saya yang paling terancam. Kok udah tobat, tapi nggak pernah dapat email, SMS, selamat tobat Anda telah diterima, nggak pernah. Ya, sama kita sholat juga tadi sholat subuh misal nggak dapat email, selamat sholat subuh Anda udah diterima. Karena mungkin kalau keterima udah kita screenshot, jadiin status. Gara-gara dijadiin status, ria, jadi gugur pahalanya. Tapi gitulah ya istilah. Yuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Apa temanya hari ini? Cara mendekatkan, cara Allah menyayangi. Banyak. Mumpung ada yang pada bawa kertas atau minimal di terawang aja di otak, di kepala. Saya pengen tanya dulu. Apa sih hal yang paling membuat kalian bahagia? Silakan tulis. Ya. Silakan mau punya suami artis Korea, mah enggak. Punya showroom mobil 14, mah enggak. Punya istana 200, mah enggak. 7 personil BTS masuk Islam, mualaf semuanya jadi suami ke-1 sampai ke-7, mah enggak. Kepala gue mumpung ya. Sok ya, saya sambil izin minum boleh? Ditampinya. Udah minimal ketemu 3 weh. Dibayangin juga gak apa-apa. Udah? Izin saya bertanya, tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang di daftar tersebut menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Wah gak nyampe 5% ini. Yang lain gak pengen surga apa kumaha bu? Pengen ya. Tapi itu ya Insya Allah. Enggak, maksud saya adalah seperti ini. Anggaplah kita menuliskan semuanya di situ ya, istana, rumah, jabatan, apapun itu. Tapi Allah berkata kayak gini kepada kita. Wahai hambaku, semuanya akan aku kabulkan tanpa terkecuali. Kecuali satu yang tidak akan Allah berikan. Yaitu tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Ya. Rela berarti kehilangan semuanya, yang penting dapat surga. Allah berkata, semuanya gak akan ada yang dikabulin. Satu ge moal dikabul. Seumur hidup nelangsa, menderita. Tapi Allah cuma janji satu aja.
disediakan tempat terbaik nanti di surganya Allah. Mau? Berarti dari survei sederhana ini kita mendapat kesimpulan sejatinya yang paling kita inginkan adalah surganya Allah. Kabar baiknya Allah lah yang akan paling melakukan berbagai macam cara agar kita bisa nyampe ke surganya. Kadang meskipun itu gak sesuai dengan kehendak kita. Kabar buruknya kita tuh bahkan gak kenal sama diri kita sendiri. Contoh, siapa yang tahu ada berapa jumlah giginya angkat tangan? Huntuna berapa? 32, benar udah dihitung? Udah di absen? Entar ada yang jawab 2 kok, emang tinggal 2 ternyata ya, bisaan ya. Tapi kebanyakan tidak tahu. Itu baru gigi. Apalagi panjang usus, jumlah rambut, kapan meninggal ya, nggak tahu. Berarti sebetulnya kita tuh nggak kenal sama diri kita. Tapi kadang ketika yang maha tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, biasanya suka sok tahu. Ya Allah, yang paling tepat tuh kudunya ini yang dikabul. Harusnya jalan hidupku tuh seperti ini. Ngedikte Allah. Seolah-olah kayak anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun. Ibu ngaco nih. Seharusnya masa depan saya seperti ini, Bu. Seharusnya kegiatan saya hari ini, Bu. Harusnya hari ini saya main lato-lato 24 jam, Bu. Kenapa ibu nyuruh saya ngaji? Ibu ngaco. Nah, kayak gitu. Ya. Dan kita, ya Allah, yang benar harusnya usahaku ini berhasil. Investasiku ini jadi keuntungan dan lain-lain. Ya. Padahal, Insya Allah, yang akan Allah lakukan, Allah lah yang paling berusaha keras, tanda kutip ya. Karena Allah gak perlu usaha keras sebetulnya. Tapi maksudnya adalah Allah yang bakal paling melakukan berbagai macam cara biar kita bisa nyampe ke surganya Allah. Ya. Izin contohnya dari Quran ya. Quran surat ke-18, surat apa? Al-Kahfi. Berapa ayat Al-Kahfi? Mumtaz, barakallah. Di situ juz keberapa? Al-Kahfi? Mulai ke-15, pas ya, karena pertengahan Al-Quran. Pergantian ke juz 16-nya, itu di ayat keberapa? Pojok kiri atas. Yang ada nun ziyadahnya di halaman itu tuh. Ayat 75 ya. Insya Allah. Mumtaz, barakallah. Kita balik lagi. Di dalamnya ada kisah luar biasa tentang Nabi Musa bertemu dengan gurunya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Di situ minimal, mudah-mudahan minimal udah pernah baca terjemahannya. Kan Nabi Musa ikut sama Nabi Khidir. Komplain, protes tentang 3 hal. 1, tentang perahu yang dibolongin. 2, tentang anak kecil yang dibunuh. 3, udah nyampe di suatu kota, minta dijamu, nggak ada satupun yang mau ngasih meskipun hanya segelas air. Pas pengen ninggalin kota, ada rumah anak yatim mau roboh, malah dibangun ulang oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, dengan kebaikanmu harusnya ini kamu bisa dapat balasan. Tapi ternyata nggak diberikan apa-apa. Ya, tentang 3 hal itu. Kita pengen fokus ke yang nomor 2, Bu. Kenapa yang nomor 2? Nabi Musa kan bertanya ketika ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa bertanya, nanaonan? Bukan nggak pakai bahasa Sunda ya. Beliau bukan orang Sunda. Jadi, kenapa engkau lakukan itu? Ya. Kenapa engkau membunuh seorang jiwa yang belum punya dosa? Ya. Di akhir perjalanan kan dijawab ya. Kenapa alasannya? Karena ini kehendak Tuhanmu, karena anak itu nanti akan murtad dan membawa sekeluarganya murtad. Kita bahas dua skenario di sini. Pertama, anggaplah si anak tidak mati, dia hidup sampai tua dengan kesuksesan, keberhasilan, jadi orang kaya, jadi konglomerat, jadi pejabat, dan seumur hidup gak pernah bertengkar atau cekcok dengan orang tuanya. Akur terus sama orang tuanya. Tapi meninggal sekeluarga murtad. Ke surga gak? Nah. Skenario kedua, si anak waktu masih kecil, belum punya dosa, wafat. Ke surga gak? Surga, karena belum punya dosa. Ibunya, meskipun dari hari H si anak mati sampai si ibu meninggal,
Misalkan 40 tahun si ibu hidup lebih lama dan selama 40 tahun tidak ada satu malam pun si ibu tidak menangis. Nangis, ya Allah anak saya ya Allah. Lagi main depan rumah tahu-tahu dibunuh orang. Tanpa Allah kasih tahu ada skenario apa di dalamnya. Sedih luar biasa. Tapi meninggal masih memeluk Islam, beribadah, masih ada iman kepada Allah. Meninggal si ibu kumpul ke surga nggak sama anaknya? Ya. Kalau kita di posisi itu, lebih pilih mana? Lebih pilih hidup bahagia di dunia tapi nggak nyampe surga, atau kadang ya capek sebentar di dunia tapi nyampe ke surganya Allah. Pilih mana? Ke surganya Allah ya. Akan ada hari di mana sang ibu atau siapapun, misalkan 10 koruptor, yang korupsi 1. Pertama dikorupsi, pertama di penjara, teriak dia, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana satu hari koruptor itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap, bisa tobat, lumayan DP penggugur dosa. Ya. Hikmahnya apa jadinya? Ya. Saking Allah pengennya sekeluarga ini ke surga, Bu. Allah lebih milih untuk menyuruh salah seorang nabinya bunuh anak kecil nggak berdosa. Yang penting ini sekeluarga nyampe surga. Akal kita, nafsu kita berkali-kali pasti nggak sesuai dengan keinginan nih apapun yang terjadi dalam hidup. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa kalau kita sedang menjalani kehidupan atau episode yang lagi kurang enak dalam hidup, yakin itu tuh Allah lagi berusaha mendekatkan kita ke surganya Allah. Standar bahagianya mesti berubah. Apa itu nikmat? Kalau dulu nikmat itu adalah ketika keinginan kita terkabul, ya pengen punya rumah dapat rumah, pengen naik gaji. Sekarang ganti, ya nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ulangi, apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Meskipun bentuknya motor hilang, meskipun bentuknya difitnah tetangga. Tapi kalau gara-gara itu kita tambah banyak sujudnya, sejatinya nikmat. Kalau kita udah bantu orang, kita masih marah-marah terus karena dia tidak balas jasa, tinggal ngaca ngobrol sama diri. Mungkin kita segitu cintanya ya sama dunia. Atau mungkin selama ini emang kita belum pengen surga. Bu, kalau mau jujur, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa diampuni. Ya ibadah kita sakitu-kitu nah Bu, ibadah saya lah. Sholat misalkan sering lupa rokaat, istighfar jarang, sedekah komodei. Ya. Tapi cita-cita ke surga kadang gak nanggung. Pengen tetanggaan sama Nabi, itu malaikat geleng-geleng kepala Bu. Ya. Tapi gimana cara Allah ngabulinnya? Atuh ditolong, ada yang mencaci, ada yang memfitnah. Gak suka dicaci dan difitnah. Manusia yang paling suci aja Rasulullah dihina, masa kita yang hina betulan gak terima dihina? Ya. Atau bisa jadi Allah ingin meninggikan derajat seseorang. Ya. Tapi kita bukan seperti Imam Ahmad bin Hambal yang sehari semalam sholatnya tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Imam Ahmad Bu. Baca kitab manakibnya, disebutkan oleh putranya seperti itu. Tapi gimana kita bisa semulia beliau? Pahala ibadah gak seperti beliau. Ya udah ditolong kok Allah. Ada tetangga yang nyebelin, ada teman kerja yang nyebelin, anak sesekali melanggar aturan kita. Ya. Suami kadang bikin kesel. Itulah lumayan DP, ya gurin dosa. Jadi kalau pengen semuanya serba enak, serba untung dan gak pernah rugi, kadang masalah itu gak usah diapa-apain. Semudah kita ganti sudut pandang, selesai itu urusan. Contoh, mungkin ada orang yang kita kenal ngoleksi buku, baik buku komik, buku apa. Hilang satu aja bukunya. Nangis Bu, jerit-jerit, guling-guling di pasir kayak tempura. Ya, nggak apa-apa Bu. Dan anak-anak nangis wajar. Kalau saya yang nangis baru aneh. Gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nyampe mana tadi? Oh ini ya, kalau ada orang ngoleksi buku komik, hilang satu, dia sedih. Bisa nyampe guling-gulingan di pasir, apa namanya? Koko Sodan. Hah? Oh udah ganti ya?
Akal sehat. Bukan Kokoro no Tomo. Oke. Itu ya. Nangis guling-guling gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak ngoleksi buku komik, hilang satu lemari juga bodo amat. Kejadiannya sama, hasilnya beda. Apa bedanya? Ilahnya di hatinya ya. Karena ketika kita bicara la ilaha illallah, apa artinya? Padahal Tuhan kan bahasa Arab menggunakan kata Rabb ya. Tuhanku Rabbi. Tuhan kami Rabbana ya. Tuhan semesta alam Rabbul alamin ya. Nah, di situ menggunakannya bukan Rabb tapi la ilah. Apa ilah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa? Sesembahan lebih tepatnya. Secara lugawi. Secara istilah maknawinya nanti adalah artinya meluas. Salah satu dari artiannya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Ya. Kok dia muslim, KTP-nya Islam, dia juga sholat tuh, tapi ketinggalan sholat gak nangis, kehilangan jabatan dia nangis. Berarti ilahnya jabatan. Kok dia sholat tuh, tapi ketinggalan sholat gak pernah nyesel, gak pernah nangis, kehilangan duit, nangis jerit-jerit, berarti ilahnya. Ya, capek ya. Dengan ini aja udah kebayang kan? Makanya kenapa para nabi, orang soleh zaman dahulu, pahala jelas lebih banyak dari kita. Dosa para nabi mah terampuni, orang-orang soleh terdahulu jelas lebih sedikit dosanya daripada si Koko. Tapi mereka ujian lebih parah daripada kita. Tapi tetap jadi orang baik, lebih baik daripada si Koko. Ya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya ternyata perbedaannya ilahnya aja udah Allah. Hilang dunia mangga, di hatinya udah gak ada apapun yang melekat kecuali tinggal Allah. Dan gak ada yang pundungan. Kabayang bu, Nabi pundung bu. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kamari jadi elek wae, jadi hate. Gak keren ya. Islam gak akan sebesar ini kalau misalkan Nabi kita pundungan. Tapi Nabi mah mangga. Mau jangankan dicaci, dimaki. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai kita, Allah gak kasih izin, gak akan jatuh sehelai rambut pun. Senang. Ya. Jadi kadang nanti kita ada masalah nih gampang. Nggak usah mikir, minta tolong ke siapa ya, harus pakai strategi apa ya, minta tips ke siapa ya, enggak usah. Ganti sudut pandang aja udah selesai. Ya. Pakai sudut pandang akhirat nggak ada ruginya. Kok pahit? Ya udah lumayan gugurin dosa. Ya. Kok gimana ini udah bersabar? Ya udah, kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas. Ya. Udah berbuat baik, dianya malah nyebelin. Dia yang rugi. Kan dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia berbuat buruk, transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Kok tapi udah berbuat baik, dianya malah jahatin kita. Kita berbuat baik emang bukan supaya dia suka, agar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Silaka ya. Apa artinya satu dunia benci tapi Allah sayang? Tetap selamat ya. Tapi lihat kelakuannya kok, masa udah dibantuin malah kayak begitu? Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Enak lempeng ya. Oh ini skincare terbaik bu. Ya. Hati yang lempeng insya Allah ke Allah, udah awet muda beneran. Daripada setiap hari pakai serum, gak cuman pakai serum, tidurnya direndam serum sekalian ya. Sampai ketek-keteknya glowing meren ya. Tapi setiap kali ketemu orang, julid, gibah, fitnah ya. Orang baru datang, ngapain mau minjem duit ya? Ya Allah, orang mau bagi-bagi hadiah, disuzonin. Baru mendung, ngaco Allah nih, hujan, macet kemana-mana. Hujannya belum tentu, Allahnya udah dimaki-maki. Ya. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong ya. Badan remuk mah gak hidup bu, gak bangun. Ya. Coba capek kerja, aduh pala teh pecah, bohong. Coba pala pecah di kantor bu, repot orang bersihin darahnya kemana-mana. Pak balak trak ya.
Ya. Atuh kumaha saya weh atuh. Udah di Bogor mah nyebutnya gitu nggak pernah dikomplain. Pebalataknya, hampuranya, Masya Allah. Ya gitu weh Bu ya. Jadi bismillah, ilahnya siapa, nanti insya Allah lebih memudahkan hati kita untuk tenang. Dan tadi berpikiran bahwa ini kejadian nih kepahitan ini sedang aku alami, pasti ini jadi jalan aku tambah dekat ke surganya Allah. Ingat lagi, ya, ingat laginya aja ke arah situ. Dibandingkan semua keinginan dikabul, tapi malah bikin tambah jauh dari surga, nyeselnya luar biasa. Ya, tenang aja, nggak capek. Petani aja rela panas-panasan di sawah sampai geheng berbulan-bulan. Apal geheng? Ya, iya geheng, itu tuh. Ya sama aja lah. Ya, yang penting paham tuh dah. Geheng nih, rela-rela sampai gosong di sawah. Panennya berapa lama? Paling 1 pekan. Panas-panasannya berbulan-bulan. Masa kita nggak tahan hidup puluhan tahun? Kalau nyampe itu puluhan tahun, ya demi surga yang abadi. Luar biasa ya.